Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi recap dari The Ultimate of All Ages. Entah ada yang nunggu nggak nih? Yang penting kita lanjut aja, kita kejar komiknya. Proyek kalau bisa 2 bulan ini selesai. Nah, kalau misalnya ada yang mau support boleh banget, bisa via traktir, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Di rekap part 6 kemarin diceritakan kalau Yun Xiao akhirnya bertemu dengan kakeknya. Berkat pertemuan itu, Yun Xiao diberi kesempatan untuk mengambil bahan-bahan di berangkas keluarga. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan Chen Dazeng, sahabat dari kakeknya. Tapi, Yun Xiao malah merampok semuanya. Dia mengambil artefak ilahi yang menjadi pondasi dari ruang penyimpanan di keluarga Li. Tapi, artefak ilahi ini bukanlah artefak biasa. Dia tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan, tapi ini nanti akan menjadi salah satu senjata andalan Yun Xiao di masa depan. Ya, cerita lebih lengkapnya silahkan tonton lagi part 6 kalau misalnya masih belum nonton. Mari kita lanjut ke part 7. Di part kali ini, masih melanjutkan cerita di mana Yun Xiao dipanggil ke kediaman Pangeran Yue. Di sana, dia bersama dengan kakeknya serta orang-orang dari fraksi Pangeran Yue. Mereka semua kini membahas tentang keadaan dari ayah Yun Xiao, yaitu putra Li Junyang yang terjebak di kota emas. Saat ini, mereka dikepung oleh kerajaan Hundred Battles dengan total 800.000 pasukan. Sejak itu, jalur komunikasi antara Jenderal Fei Long atau Li Changfeng yang adalah ayah dari Yun Xiao dengan ibu kota kekaisaran benar-benar terputus. Kini, semua orang di ruangan itu terlihat panik. Bagaimanapun, jika dibiarkan, maka mereka akan kehilangan pasukan dari keluarga Li yang berharga, tapi di sisi lain mereka juga kesulitan untuk bergerak. Li Junyang tidak bisa meninggalkan kerajaan, karena di sana masih ada kemungkinan bahwa berita ini adalah berita bohong. Jika itu sungguh adalah berita bohong, maka semua ini adalah skema untuk menarik udang keluar dari sarangnya. Ketika Li Junyang pergi, maka musuh dapat menguasai seluruh kerajaan. Bahkan, ketika mereka kembali, semuanya pun pasti sudah terlambat. Kini mereka mengalami kebuntuan, tidak ada pencerahan sedikit pun. Sampai Yun Xiao berbicara. Dia mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar jebakan. Bisa jadi, ini memang adalah bentuk serangan dari kerajaan Hundred Battles. Terlebih dengan semua latar belakang yang Yun Xiao jelaskan, maka semua ini menjadi masuk akal. Belum lagi, bisa jadi semua ini itu ada campur tangan dari pangeran pertama yang ingin menduduki tahta. Sepertinya, pangeran pertama menjanjikan sebagian wilayah untuk mereka jika siasat ini sampai berhasil. Ya, strategi ini bisa disebut seperti mengorbankan beberapa bagian tubuh untuk memperoleh tangkapan yang lebih besar. Setelah itu, diskusi berlanjut. Tapi, ada terlalu banyak pikiran dan kekhawatiran yang justru mengganggu objektivitas diskusi itu. Akhirnya, Bai Mou bertanya pada Yun Xiao, apakah dia punya ide? Yun Xiao menjawab singkat, tentu aku punya, tapi ada terlalu banyak telinga di sini. Hanya dari satu kalimat singkat itu, kemarahan dari para orang tua yang ada di fraksi Pangeran Yue pun kini terpancing. Tapi, Yun Xiao kemudian dengan tegas berkata pada mereka semua, maka aku akan bertanya pada kalian, apakah kalian berani bersumpah dengan nyawa kalian kalau tidak ada satu patah kata pun yang akan keluar dari ruangan ini? Jika kalian sanggup, maka tetaplah di sini. Mendengar itu, tubuh orang-orang dari fraksi Pangeran Yue kini gemetar. Meskipun tanpa angkuh, namun di sana ada Li Junyang dan yang lain. Mereka tidak bisa bertindak sembrono melawan Li Yun Xiao. Bahkan,
Jika mereka bersumpah pun, mereka tidak akan bisa lepas dengan mudah jika sampai masalah ini bocor. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Lalu, di sana hanya tersisa Li Junyang, Pangeran Yue, Bai Mou, Jia Rong, Jimeng, dan tentu saja Yun Xiao. Setelah itu, barulah Yun Xiao mengatakan analisis serta rencananya. Sebelumnya mereka bingung, sisi mana yang harus mereka lindungi. Tapi Yun Xiao berkata dengan tegas bahwa mereka harus melindungi keduanya di saat yang bersamaan. Tapi pilihan itu tidaklah masuk akal. Jumlah pasukan mereka sedikit, hanya sekitar 500.000 pasukan yang bisa digerakkan. Sedangkan Li Junyang juga tidak bisa pergi. Kemudian Li Junyang menggertakkan gigi. Dia berkata bahwa dia akan pergi. Ini memang keputusan yang besar dan berat. Namun saat ini nyawa putranya pun dipertaruhkan. Bagaimanapun, ini adalah nalurinya untuk melakukan sesuatu. Tapi Yun Xiao langsung menolak. Dia mengatakan bahwa kakeknya harus tetap di ibu kota. Sebagai gantinya, dialah yang akan berangkat ke kota emas. Permintaan ini sungguh tidak masuk akal. Meskipun Yun Xiao itu adalah orang yang hebat dan jenius, tapi pasukan tidak akan mau mengikuti seorang anak kecil. Bagaimanapun, ini bisa mempengaruhi mental dari pasukan yang akan dipimpin. Yun Xiao pun mengetahui itu, dan dia berkata dengan tenang bahwa dia tidak akan berangkat seorang diri. Dia akan pergi bersama dengan 3 orang lain yang bisa memimpin pasukan. Mendengar itu, pangeran serta yang lain pun kebingungan. 3 orang, siapa yang dimaksud oleh Yun Xiao itu? Lalu, Yun Xiao menyebutkan bahwa saat ini dia memiliki Chen Daseng yang akan pergi bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa meski saat ini dia belum membuat pil yang dapat menyembuhkan Chen Daseng seutuhnya, tapi setidaknya dia punya pil yang bisa membuat kondisi Chen Daseng menjadi lebih baik. Mendengar itu, pangeran pun terkejut karena Pangeran Yue tahu bahwa Chen Daseng itu sudah mati 5 tahun lalu. Baru setelah itu, Li Junyang menjelaskan semuanya. Dan mendengar penjelasan dari Li Junyang, pangeran sungguh kecewa pada sang raja yang saat ini menduduki tahta. Dia juga bersumpah, selama dia menjadi raja, maka dia akan mengembalikan status dari keluarga Chen. Lalu percakapan pun berlanjut. Yun Xiao kemudian menyebutkan bahwa orang kedua yang akan ikut adalah Komandan Xiao. Tentu, Yun Xiao akan menyembuhkan Komandan Xiao dan kemudian membawanya ke medan perang. Namun, siapa yang ketiga? Apakah itu adalah Luo Yunsang? Rupanya bukan. Orang ketiga yang dimaksud Yun Xiao itu adalah Zhong Lisan, kepala Akademi Jialan sekaligus guru dari Pangeran Yue. Untuk 2 orang pertama, sesungguhnya itu masih masuk akal menurut pangeran. Namun orang ketiga ini jelas tidak mungkin. Zhong Lisan memang mendukungnya dan dia juga adalah gurunya. Tapi Zhong Lisan bukanlah orang yang akan masuk terlalu dalam di dunia politik. Namun, Yun Xiao sudah tahu semua itu dan dia pun punya ide cerdik. Dia berkata bahwa saat ini Zhong Lisan memang tidak akan bergabung dengan mereka secara langsung. Tapi ada yang bisa dilakukan oleh Zhong Lisan. Yun Xiao kemudian menjelaskan bahwa saat ini musim liburan akademi sudah dekat. Ini juga akan menjadi sesi latihan mandiri untuk para murid. Jika di sini Pangeran Yue menempatkan sebuah misi, maka para murid bisa mengambilnya. Mereka juga akan sangat antusias. Terlebih, selain membela negara, mereka juga akan mendapatkan bayaran yang tidak kecil. Ini memang ide yang brilian. Pangeran Yue pun langsung menyetujuinya. Karena rencananya di ACC, kemudian Yun Xiao juga mengatakan bahwa selain ketiga orang itu, dia membutuhkan Luo Yunsang untuk ikut bersama mereka.
Lagi pula, Luo Yunsang itu dibutuhkan untuk menghambat racun di dalam tubuh Xiao Qingwang dan juga Chen Dasheng. Dan oleh karena semua rencana itu sudah matang, maka semua pun menyetujuinya. Meskipun Li Jun yang saat ini sungguh terkejut di dalam hati setelah mendengar semua rencana Yun Xiao. Normalnya anak seumurannya itu akan panik ketika mendengar ayahnya dalam bahaya. Tapi saat ini cucunya itu malah memberikan analisis yang akurat dan baik. Pikirannya pun terasa sangat tenang dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Sekarang, Li Junyang tidak bisa berhenti merasa bangga pada generasi penerusnya ini. Lalu, kemudian di sisi lain, saat ini pangeran pertama sangat marah karena Li Yi datang membawa kegagalan. Namun, Li Yi bersumpah bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Bahkan kerajaan juga akan mengirimkan seorang ahli untuk menyingkirkan Komandan Xiao yang mana itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Mendengar itu, pangeran pertama memastikan supaya Li Yi tidak gagal lagi kali ini. Lalu setelah itu, Li Yi pun pergi. Setelah kepergian dari Li Yi, tatapan pangeran pertama tampak tajam. Dia masih memiliki rencana untuk mengambil tahta. Bahkan dia yakin, meskipun pangeran Yue memiliki dukungan dari keenam orang yang menjadi kunci dari tahta kerajaan, dia masih yakin bahwa dialah yang akan mendapatkan kursi itu. Dia sudah menyiapkan rencana yang lain. Setelah semua itu, kini di sisi yang lain, Yun Xiao bersama dengan Li Junyang kembali ke kediaman keluarga Li. Namun sesampainya di sana, mereka disambut oleh pasukan berjubah putih dengan bendera yang menjulang tinggi. Mereka ini adalah para sarjana yang protes karena sebelumnya Li Junyang telah memberantas habis para tikus yang berpengaruh. Bahkan, dia tidak segan untuk mengeksekusinya di tempat. Lalu, sekarang orang-orang yang bersangkutan mengirimkan para sarjana ini untuk melakukan protes pada keluarga Li. Li Junyang sendiri berniat untuk mengabaikan mereka. Toh, pada akhirnya, mereka akan pergi dengan sendirinya. Namun tidak dengan Yun Xiao. Siapapun yang berani menghalangi jalannya, maka ia akan dibereskan sampai ke akar-akarnya. Ini di antara para sarjana itu, ada 3 sarjana suci yang menjadi provokator. Setiap kata yang mereka ucapkan selalu diulang oleh pengikutnya. Setelah itu mereka juga mengatasnamakan keadilan. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan spiritual untuk melakukan penghakiman. Sayangnya, Yun Xiao bahkan tidak peduli dengan mereka. Dia dengan santai mengupil, lalu membuangnya ke mulut salah satu dari sarjana suci itu. Hal ini sempat membuat formasi mereka kacau untuk sesaat. Namun setelahnya, mereka menjadi semakin marah pada Yun Xiao. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan memilih untuk mundur. Tapi Yun Xiao menyadari bahwa kekuatan spiritual ini berasal dari Qi langit dan bumi. Artinya, itu akan menjadi energi Yuan yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Semua hanya tinggal perspektif penggunanya. Bahkan, musibah bisa menjadi sebuah keberuntungan untuk orang lain. Setelah melompat ke pusat formasi, Yun Xiao mulai menyerap energi spiritual itu dan mulai leveling gila-gilaan. Sementara itu, sarjana suci berseru bahwa Yun Xiao adalah iblis. Dia menggunakan ilmu hitam untuk terbang di langit. Karena itu mereka memerintahkan untuk berdoa dan mengeluarkan semua energi sebagai penghakiman untuk Yun Xiao. Dengan penuh keyakinan, mereka mengeluarkan semua energi yang mereka miliki. Sayangnya, itu bukan menyulitkan Yun Xiao, malah dia seperti mendapatkan rezeki nomplok. Karena energi itu tidak hanya menutrisi tubuhnya, tetapi juga soul power miliknya. Dalam waktu dekat, dia sudah menerobos ke bintang 7. Merasakan ini adalah hal yang baik, Yun Xiao terus memutuskan untuk berakting. Dia seolah-olah kesakitan dan memohon untuk pengampunan.
Mendengar suara Yun Xiao, para sarjana justru semakin habis-habisan mengeluarkan semua energi mereka. Sementara itu, Li Chunyang melihatnya tanpa melakukan apapun. Meskipun saat ini cucunya berteriak kesakitan, tapi dia juga tahu bahwa semua itu hanyalah pura-pura. Waktu terus berlalu dan akhirnya para sarjana kehabisan energi mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sampai muntah darah dan tumbang di tempat. Sementara itu, Yun Xiao sebenarnya sudah hampir menerobos bintang 8. Sayangnya, orang-orang ini sudah tidak kuat lagi. Mengetahui kenyataan ini, para sarjana suci mengutuk Yun Xiao. Bahkan dia bersumpah akan mengingat semua yang terjadi hari ini. Tapi, Yun Xiao mengayunkan tangannya. Lalu, kepala sarjana itu pun hancur berkeping-keping. Tindakan ini jelas memberikan pukulan besar bagi para sarjana yang lain. Semuanya kini berlutut dan memohon ampun pada Yun Xiao. Namun kali ini, Yun Xiao benar-benar marah. Dia tidak akan melepaskan mereka semua dengan mudah. Maka Yun Xiao memberi satu syarat agar mereka semua bisa selamat, yaitu mereka harus memanggil orang suci Jia Renggi sebagai pembohong dan juga banyak olok-olokan lain yang harus mereka teriakkan sambil mengelilingi ibu kota. Para sarjana tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mengikuti perkataan Yun Xiao. Kalau tidak, mereka pun akan mati di tempat. Bahkan Li Chunyang pun benar-benar kehabisan kata-kata melihat tingkah cucunya yang sangat arogan. Setelah itu, Yun Xiao dan Li Chunyang kembali menemui Chen Dazeng. Dan Yun Xiao pun memberikan beberapa pil penawar pada Chen Dazeng. Tidak menunggu waktu lama, Chen Dazeng yang sebelumnya tak sadarkan diri, dia langsung siuman. Bahkan yang mengejutkan, setelah bertahun-tahun Chen Dazeng lumpuh, kini dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan berdiri, meskipun masih terlihat agak kesulitan pada mulanya. Proses ini sangat signifikan, sampai membuat Li Chunyang dan Chen Dazeng merasa sangat bahagia. Sungguh aku tidak menyangka bahwa aku bisa berdiri lagi sekarang. Padahal sebelumnya aku bahkan sudah menyerah pada hidupku, kata Chen Dazeng. Tapi Yun Xiao kemudian berkata, sayangnya aku tidak mengizinkanmu untuk menyerah dengan mudah. Terlebih, dalam beberapa hari lagi kau harus pergi memimpin pasukan ke wilayah timur, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Memimpin pasukan? Sungguh? Ada apa sebenarnya? Chen Dazeng tampak tidak percaya. Lalu, Li Chunyang menjelaskan semuanya. Kali ini bukannya frustasi. Chen Dazeng justru sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chunyang. Dia juga bersumpah bahwa dia akan mengikuti perintah dari Li Chunyang. Dia akan menyelamatkan putra dari Li Chunyang di kota emas. Sementara itu, Li Chunyang merasa bahagia melihat sahabatnya menunjukkan progres yang luar biasa. Namun, sesungguhnya selama ini dia sudah diam. Dia menghampiri Yun Xiao dan kemudian mengatakan semua isi hatinya. Jujur, Li Chunyang kesal pada Yun Xiao karena sebelumnya dia mendapatkan laporan kalau ruang harta milik keluarga kini benar-benar dikosongkan oleh cucunya. Andai saja ini bukan untuk saudaranya, mungkin Li Chunyang sudah menendang Yun Xiao dari garis keturunannya. Setelah selesai bicara, akhirnya kini mereka bertiga pun pergi ke kediaman Komandan Xiao. Begitu sampai, Komandan Xiao benar-benar terkejut melihat Chen Dazeng. Bahkan Yun Sang yang juga ada di sana pun ikut terkejut. Ini adalah respon yang wajar, karena semua orang tahu bahwa Chen Dazeng itu seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, Li Chunyang kembali menceritakan detail dari apa yang sudah terjadi. Lalu, di sini Yun Xiao juga memberikan beberapa pil yang bisa membantu proses pengobatan dari Komandan Xiao. Sehingga, Komandan Xiao memberikan hadiah kepada Yun Xiao. Dia berjanji bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaan Yun Xiao, selama itu bukan permintaan yang menentang hukum dan kebijakan negara. Setelah semua selesai, Yun Xiao kembali memerintahkan Jiarong untuk pergi berkultivasi untuk sekarang. Sementara itu, Yun Xiao juga pergi ke sebuah ruangan untuk berkultivasi.
Di sana, Yunshao kembali mengaktifkan artefak ilahi miliknya. Dia kini memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam artefak itu, dan dia menemukan dunia baru yang sangat luas. Yunshao merasakan bahwa tempat itu memang terpisah dari dunia luar. Tapi, sementara di sana, dia masih bisa terhubung dengan tubuh fisiknya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan dan juga sangat menguntungkan. Akhirnya, kini Yunshao bisa melatih jiwa dan juga tubuhnya di saat yang bersamaan. Yunshao tidak membuang waktu, lalu dia mulai berkultivasi di dua alam dan dua waktu yang bersamaan. Untuk latihan fisiknya, Yunshao juga menggunakan gravitasi 30 kali untuk memperkuat efeknya. Yunshao terus berkembang dan dia mengalami peningkatan yang kualitatif. Merasa belum puas, dia terus menyerap ki bumi. Namun keserakahan yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan memang selalu berakhir tidak baik. Tubuh Yunshao membesar karena terlalu banyak menyerap ki bumi. Hingga akhirnya dia sendiri muntah darah. Untungnya semua itu tidak mengancam nyawa. Namun Yunshao kini tampak terengah-engah dengan darah yang masih berceceran. Tapi kesombongan dari Gu Fei yang memang tidak pernah hilang. Tidak mau menunggu, Yunshao kembali menarik energi langit dan bumi. Energi yang meluap-luap segera masuk ke tubuh Yunshao. Hingga akhirnya dia pun berhasil menerobos bintang 8. Sekarang Yunshao menjadi seorang martial warrior bintang 8. Setelah mencapai titik ini, Yunshao pun mengakhiri sesi kultivasinya dan segera keluar. Di sana, dia bertemu dengan kakeknya yang lagi-lagi terkejut akan perkembangannya. Namun yang lebih penting, Li Junyang menyampaikan bahwa kali ini para sarjana yang sebelumnya datang meminta pertanggungjawaban dari keluarga Li. Lalu, menyeret semua masalah ini ke pengadilan kerajaan. Mendengar itu, Yunshao pun terlihat murka dan dia berpikir untuk menghabisi mereka semua. Tapi Li Junyang segera menghentikannya. Dia mengatakan bahwa meski mereka itu bukanlah orang yang kuat, namun sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Lagi pula, pemimpin mereka itu adalah Jia Renyi yang adalah keturunan dari orang suci. Dengan latar belakang itu, mereka sendiri cukup kesulitan untuk bertindak dengan bebas. Tapi, Yunshao tidak terlalu memperdulikan hal itu. Lagi pula, mereka tidak ada bedanya dengan sampah di mata Yunshao. Melihat rasa percaya diri dari cucunya, tubuh Li Junyang pun bahkan sampai bergetar. Dia kembali mengingat masa-masa ketika dia ada di medan perang. Dia dulu juga seperti itu, tidak kenal takut dan kejam pada semua lawan-lawannya. Setelah itu, Yunshao kemudian pergi bersama Li Junyang menuju ke istana kerajaan. Sayangnya sampai di depan gerbang mereka langsung dihentikan oleh para penjaga. Ini adalah hal yang wajar. Meskipun saat ini Li Junyang ada di sana, tapi para penjaga tetap menghentikan mereka. Karena jika bukan dalam keadaan darurat atau karena mereka diundang oleh raja, siapapun tidak bisa masuk ke dalam istana dengan bebas. Tapi Yunshao justru berteriak bahwa dia kini sedang membawa informasi militer yang harus disampaikan pada raja. Informasi militer sendiri memiliki kewenangan tingkat tinggi, yang mana itu tidak boleh dihentikan oleh siapapun. Siapa yang berani mencoba menghentikan penyampaian informasi militer, maka akan dianggap sebagai pengkhianat dan dapat dieksekusi di tempat. Kini, para penjaga tetap meminta Yunshao untuk turun dari kuda dan menjelaskan situasinya. Mereka masih menghadang Yunshao. Sayangnya Yunshao kini menarik pedangnya dan tanpa berhenti sedikit pun, dia mengayunkan pedang itu dan menebas keempat penjaga dalam satu gerakan. Bahkan Li Junyang pun terlihat terkejut melihat apa yang dilakukan oleh cucunya. Namun, tidak menunggu pertanyaan dari Li Junyang, Yunshao mengatakan bahwa hari ini dia datang bukan untuk bertamu, tapi untuk membunuh. Karena kegaduhan ini, seorang penjaga segera melaporkan kepada raja, di mana saat ini di aula utama sedang berkumpul para petinggi kerajaan, termasuk Jia Renyi
keturunan orang suci yang kini meminta keadilan pada raja. Raja kemudian meminta Jing Feibai, komandan pengawal kerajaan, untuk menghentikan mereka. Dengan cepat, Jing Feibai bergerak dan menyerang Yun Xiao. Namun, Yun Xiao memang cakap. Dia dapat menghindari serangan itu dengan mudah, meskipun pada akhirnya kudanya menjadi korban. Yun Xiao bisa merasakan bahwa Jing Feibai adalah seorang martial lord bintang 8. Itu artinya bahkan dirinya bukan lawan dari orang ini. Tapi disinilah guna Li Junyang. Tanpa menunda, dia langsung menghampiri Jing Feibai. Lalu dengan satu pukulan, Jing Feibai jatuh tak sadarkan diri. Tampak kemarahan di wajah Li Junyang. Lalu di hadapan semua prajurit yang ada di sana, dia berkata dengan tegas, "Kami membawa informasi darurat militer. Siapapun yang menghalangi akan dibantai tanpa ampun." Mendengar itu, para pasukan pun terkejut dan tanpa sadar mereka mundur selangkah. Lalu, Yun Xiao kini maju dan memberi hormat. "Saya, Li Yun Xiao, putra Jenderal Feilong Li Chanfeng, datang membawa informasi militer untuk dilaporkan kepada Yang Mulia." Mendengar itu, raja kemudian memerintahkan supaya Yun Xiao dan Li Junyang datang menghadap. Baru setelah itu, para prajurit mundur dan memberikan jalan. Sayangnya, lagi-lagi mereka dihentikan oleh para guru dari akademi kerajaan. Mereka kembali mendakwa bahwa Yun Xiao telah melakukan kejahatan dan harus dieksekusi di tempat. Jadi, mereka lagi-lagi mengumpulkan energi untuk menghakimi Yun Xiao. Tapi, Yun Xiao menarik pedangnya dan kemudian mengayunkannya ke leher keempat orang guru dari akademi kerajaan itu. Keempatnya tidak berkutik dan akhirnya tumbang semua. "Li Junyao berani membunuh orang di istana kerajaan. Ini pelanggaran berat yang tidak bisa diampuni," teriak orang-orang yang ada di sana. Namun, Yun Xiao kembali menyarungkan pedangnya dan berkata tanpa rasa takut, "Urusan kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa kalian campuri. Kalian hanya bidak di tangan orang lain. Konyol jika kalian berpikir melakukan ini demi keadilan. Sekarang menyingkirlah. Aku tidak tertarik melawan para kutu buku. Atau kalau kalian tidak mau menyingkir, maka kalian akan mati sia-sia." Mendengar itu, mereka pun kemudian menyingkir. Dan akhirnya Yun Xiao pun masuk ke aula istana. Di sana, Jia Renyi langsung mengeluh pada raja untuk menghukum Yun Xiao dan Li Junyang atas apa yang telah mereka lakukan. Raja pun berkata, "Li Yun Xiao, kau sudah sangat berani membunuh orang di luar istana. Kau bahkan juga membunuh pengawal kerajaan tanpa rasa bersalah. Apa kau sungguh tidak menghormati hukum?" Yun Xiao mengepalkan tangan dan berkata, "Yang Mulia, justru karena saya menghormati hukum maka saya membunuh mereka." "Omong kosong, kau pembunuh yang keji. Jangan mencoba berkelit. Kau harus dihukum hari ini," potong pangeran pertama. Namun, Yun Xiao dengan tenang berkata, "Saya sudah mendengar banyak pencapaian pangeran pertama di bidang hukum. Saya harap itu bukan hanya rumor belaka." "Hah, tentu saja itu benar adanya. Lagi pula aku adalah pangeran pertama," jawab pangeran pertama. "Baiklah, apakah kepala Kementerian Hukum ada di sini?" tanya Yun Xiao. "Ya, saya ada di sini. Apa yang Tuan Muda Yun inginkan?" kata seorang pria parubaya sambil mengepalkan tangan. "Terima kasih atas kebaikan Kepala Menteri. Saya masih muda, karena itu saya ingin mendapatkan beberapa pencerahan. Tolong jawab pertanyaan ini. Apa hukuman untuk seorang yang berani menghadang pembawa informasi militer?" Kepala hukum menjawab, "Informasi militer adalah masalah yang besar. Menurut hukum kerajaan, maka siapapun yang berani menghentikan pembawa informasi harus dihukum mati. Nah, itulah yang kulakukan pada para penjaga yang menghadangku." "Tunggu, bahkan jika para penjaga itu pantas untuk mati,
Namun para guru itu sudah mengabdikan dirinya di akademi kerajaan untuk waktu yang lama. Mereka adalah para pengajar yang membentuk pondasi kerajaan kita. Bagaimana bisa kau tidak menghormati mereka dan malah membunuh mereka semua? Teriak pangeran pertama. Sekali lagi, maafkan saya, Kepala Menteri Hukum. Sepertinya saya masih harus merepotkan Anda. Lalu, apa hukuman untuk orang yang berani memfitnah seorang bangsawan? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan memfitnah seorang bangsawan adalah tindakan terlarang. Karena itu, hukumannya adalah kematian, jawab Kepala Kementerian Hukum. Pangeran pertama pun terkejut. Bahkan dia sendiri tidak pernah mendengar adanya hukum seperti ini sebelumnya. Namun, memang begitulah adanya, tidak bisa dirubah. Kini, Jiaren Yi yang sedari tadi tidur seolah tidak bisa bangun, tiba-tiba melompat dan berteriak. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau para guru itu membuat fitnah? Mereka adalah orang yang jujur, dan apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Sayangnya, kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya itu. Bukankah Anda sendiri sudah mendengar kalau Yang Mulia memintaku dan kakekku untuk menghadap? Namun mereka malah menghentikan kami di depan aula. Apa Anda tahu hukum untuk mereka yang berani menghalangi perintah kerajaan? Kepala Kementerian Hukum kembali berkata, hukuman untuk yang berani menghalangi perintah raja adalah kematian dan pemusnahan seluruh keluarganya, bahkan tidak terkecuali yang masih dalam kandungan. Mendengar itu semua orang terkejut. Lalu Yun Xiao berkata, seharusnya kau sekarang sadar, di antara mereka yang menghalangiku, salah satunya adalah keponakan dari Jiaren Yi. Maka itu artinya, seluruh keluarganya dan bahkan Jiaren Yi harus dihukum mati. Kau, Yang Mulia, tolong tegakkan keadilan, kata Jiaren Yi. Dia langsung berbalik dan bersujud kepada raja. Sesungguhnya itu adalah pikiran yang sangat luas. Bahkan semua masalah besar ini terselesaikan hanya dengan beberapa kata. Yun Xiao itu luar biasa. Mendengar semua itu, raja pun menghela nafas sejenak, lalu dia akhirnya buka suara. Kesalahan ini adalah kesalahan dari keponakan Jiaren Yi. Maka dialah yang akan menanggung hukumannya. Sementara Jiaren Yi adalah guru pertamaku. Maka dengan kuasaku, aku memberikan dia pengampunan kali ini. Mendengar itu, Jiaren Yi pun bersujud dan berterima kasih pada raja. Tapi, Yun Xiao kemudian berkata, Yang Mulia, bukankah Anda tidak boleh seperti ini? Anda itu suri tauladan dan keadilan. Karena itu, seharusnya Jiaren Yi tetap dihukum mematuhi hukum. Bahkan seorang pangeran saja tidak bisa menentang hukum. Jika begini, apakah itu artinya status Jiaren Yi itu lebih tinggi kedudukannya daripada pangeran? Yun Xiao, jaga mulutmu. Yang Mulia telah memberikan amnesti. Bagaimana kau bisa membantahnya? Apa kau bahkan tidak memandang Yang Mulia? Teriak Jiaren Yi. Benar, aku memang tidak memandang Yang Mulia, jawab Yun Xiao yang langsung membuat semua orang terkejut. Bahkan Pangeran Yue pun sampai sakit kepala ketika mendengar ucapan Yun Xiao. Li Yun Xiao. Raja berdiri dengan penuh amarah. Tapi melihat sikap Yun Xiao kemudian dia berhenti. Yun Xiao kini berdiri sasangeo dan berseru, aku tidak memandang Yang Mulia, karena Yang Mulia selalu ada di dalam hatiku. Aku mengikuti semua perintah dan pengajaran darinya. Sebaliknya, Jiaren Yi selalu mengatakan Yang Mulia ini, Yang Mulia itu. Aku sekarang bahkan mempertanyakan kesetiaannya. Aku mulai berpikir, apakah dia sebenarnya tidak meletakkan Yang Mulia di dalam hatinya, dan sepertinya dia tidak menganggap Yang Mulia penting. Jiaren Yi, kau disebut sebagai orang yang bijak. Tapi apa kau pikir kau lebih bijak daripada raja? Atau jangan-jangan kau berpikir bahwa dirimu jauh lebih pantas dari Yang Mulia raja? Li Yun Xiao, kau... Jiaren Yi berteriak. Darahnya naik,
dan akhirnya pembuluh darahnya pun pecah. Ini adalah tanda dari seorang yang terkena serangan darah tinggi. Saat pembuluh darah pecah di kepala, maka orang itu akan lumpuh lalu kemudian berakhir dengan kematian. Inilah yang terjadi pada Jia Renyi. Dia terjatuh dan tidak lagi bernafas. Melihat ini semua orang pun panik. Tapi Yun Xiao berkata dengan santai, "Sekarang aku mengakui kalau dia adalah keturunan orang suci. Artinya, lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena dia menjunjung keadilan. Setelah semua yang terjadi, maka kita bisa mengabaikan semua kesalahannya dan memaafkannya." Kini semua orang melihat Yun Xiao dan mengutuk dalam hati. Sementara itu, Raja kemudian berkata bahwa dia juga memaafkan Jia Renyi. Dan sebagai muridnya, dia memerintahkan pada semuanya bahwa selama 1 hari ke depan adalah hari berduka untuk mengenang Jia Renyi. Setelah itu, Jia Renyi dibawa pergi. Lalu Raja bertanya pada Yun Xiao, "Jadi informasi apa yang kau bawa? Sampai kau dengan tangan dingin membunuh penjaga kerajaan?" Yun Xiao pun menjawab, "Yang mulia, saat ini kota emas dikepung oleh pasukan kerajaan Hundred Battle. Karena itu, kita harus segera mengirimkan bantuan." Lalu, tidak ada lagi yang mulia. Setelah memberikan informasi ini, kami menunggu perintah dari yang mulia, kata Yun Xiao dengan wajah polos. "Bukankah kau mengatakan membawa informasi penting? Jika ini informasi yang kau maksud, kami sudah mengetahuinya beberapa hari yang lalu," kata Raja. "Le Yun Xiao, berani sekali kau bertindak semena-mena hanya untuk informasi seremeh ini. Kau harus mempertanggungjawabkan semua keributan yang kau buat," teriak pangeran pertama. Yun Xiao menoleh. "Pangeran pertama, kau sungguh hebat. Lantas, mengapa kau masih di sini dan tidak pergi ke garda terdepan untuk memberikan bantuan?" "Oh, aku ingat bahwa pasukan Golden Lion milik pangeran pertama telah dibantai oleh kerajaan Hundred Battles. Jadi, sekarang kau mencari keamanan di ibu kota," kata Yun Xiao sambil mengejek. Mendengar pertikaian antara kedua orang ini, Raja kemudian berkata, "Sudah, perbincangan ini tidak perlu dibawa kemana-mana. Selain itu, saat ini ada sekitar 400.000 pasukan di bawah kepemimpinan Jenderal Fei Long. Seharusnya mereka sudah cukup kuat untuk menahan invasi musuh. Karena itu, kita tidak akan bergerak, karena mungkin juga ini semua hanya jebakan." Tapi Yun Xiao kemudian berkata, "Saya mengerti akan apa yang mulia katakan. Namun, bagaimana jika informasi ini benar? Kehilangan kota emas itu sama saja dengan kehilangan 13 kota lainnya yang ada di sana. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kerajaan akan jatuh dalam krisis." Lalu pangeran pertama memberi kode pada salah satu bawahannya. Bawahan itu mengerti dan langsung berkata, "Tuan Muda Yun, aku tahu kekhawatiranmu. Semua itu pasti karena pemimpin pasukan itu adalah ayahmu. Namun, ini adalah urusan yang penting. Kita tidak boleh gegabah." "Dasar pengkhianat!" teriak Yun Xiao yang langsung menghunus pedangnya. "Yun Xiao, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau menarik pedangmu di dalam istana," teriak Raja. Namun, Yun Xiao menatap orang itu dan berkata, "Keluarga Li selalu menjunjung tinggi loyalitas kami, dan kami bisa membedakan urusan pribadi dan kerajaan. Sekarang kau berani berucap seperti ini? Sepertinya kau ingin aku mencelupkan darahmu ke bendera pasukan." Melihat kemarahan dari Yun Xiao, pangeran pertama langsung berseru, "Ayah, Li Yun Xiao mengancam menteri dan menghina pegawai istana. Dia pantas untuk dihukum mati." It was at this moment that Nathan knew. "Siapa yang berani membunuh cucuku?" Li Chunyang penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memukul pangeran pertama hingga membentur dinding. Melihat ini Raja masih diam. Dia bisa merasakan bahwa Li Chunyang kini telah melakukan terobosan, dan dia bukanlah lawan yang mudah. Lalu Yun Xiao dengan santai berkata, "Yang mulia,
Izinkan saya bertanya, apakah nyawa orang ini lebih penting dari kerajaan Tianzhu? Jika Anda sungguh berpikir demikian, maka mari kita anggap saya tidak pernah menyampaikan semua informasi ini. Dan kami, keluarga Li, akan mundur dari garis terdepan. Kami tidak akan lagi ikut ambil bagian dalam urusan kerajaan. Semua orang yang ada di ruangan itu sadar betapa tajamnya setiap ucapan dari Yun Xiao. Belum lagi, jika keluarga Li benar-benar mundur dari garis terdepan, maka hanya tinggal masalah waktu sampai akhirnya kerajaan runtuh. Lagi pula, keluarga Li itu adalah salah satu pilar dari kerajaan. Menghadapi situasi ini, Raja kemudian berkata, "Apa yang Li Yunxiao katakan itu benar. Maka ini adalah perintahku. Duke Li Junyang, besok kau akan pergi memimpin pasukan ke Kota Emas." Mendengar itu, Li Junyang segera mengepalkan tangan dan berkata, "Yang mulia, tubuh orang tua ini tidak lagi muda untuk pergi ke medan perang. Namun, keluarga Li akan tetap mengambil tanggung jawab ini, dan saya akan menemukan orang untuk memimpin pasukan itu besok." "Terserah, lakukan saja sesukamu," jawab Raja. Lalu akhirnya, pertemuan di istana pun berakhir dengan keputusan bahwa besok pasukan kerajaan akan pergi ke Kota Emas dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Selain itu, hari ini Yun Xiao menunjukkan taringnya. Dia berdiri di hadapan semua orang dan tanpa kenal takut. Bahkan, dia membunuh beberapa orang tanpa mendapatkan hukuman sedikit pun. Tentu, semua orang akan mengingat kejadian hari ini. Lalu setelah itu Yun Xiao pun pergi bersama Li Junyang, Pangeran Yue, serta Bai Mou. Nah, kita akan sambung lagi kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.